Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Ya, kesadaran akan kesehatan di masa pandemi kayaknya udah jadi prioritas utama bagi kebanyakan orang saat ini. Di samping mengkonsumsi asupan yang baik untuk tubuh, pastinya harus diimbangin sama olahraga yang teratur. Kayak yang kita tahu saat ini, kalau olahraga yang banyak diminati di Indonesia, salah satunya adalah bersepeda. Nah, selain menjadi salah satu opsi olahraga yang mudah, sepeda juga banyak dijadikan sebagai alat transportasi buat sebagian kaum urban saat ini. Contohnya kayak folding electric bike dari ADO A20 yang punya motor 350 watt, menggunakan sistem kontrol G-Drive dengan maksimal speed di 25 km yang bisa di-unlock atau custom sampai 35 km, serta transisi Shimano 7 Speed yang pastinya cocok banget buat kalian pakai olahraga, kerja, atau cuman sekedar jalan-jalan aja. So, gimana tanggapan gua dari sepeda lipat elektrik yang satu ini? Langsung aja kita lihat video lengkapnya dari ADO A20. Oke, mungkin sebagian dari kalian belum terlalu familiar sama brand yang satu ini. Jadi ADO adalah produsen e-bike asal Cina yang fokus produk mereka adalah memproduksi berbagai macam sepeda, khususnya model e-bike. Nah, A20 ini adalah salah satu model dari beberapa sepeda yang udah diproduksi sama ADO. Dan kenapa nama modelnya ini A20? Karena ban yang dipakai sama sepeda ini berukuran 20 inci. Buat isi dari box packagingnya, di sini kalian bakalan dapetin satu buah charger, buku manual, satu set alat rakit, kemudian ada satu pasang pedal, phone holder, dan satu buah jok atau saddle. Nah, yang terakhir kalian bakalan dapetin satu e-bike-nya yang dilipat rapih dan aman banget karena udah dilengkapin sama busa pelindungnya. Buat cara perakitannya di sini juga tergolong gampang. Yang pertama, kalian pasang pedalnya dulu di bagian bawah, dimana pedal yang dikasih sama ADO punya build quality yang oke dan pastinya bisa dilipat juga. Kalau pedalnya udah kepasang, selanjutnya kita bakalan pasang dan setel stang sepedanya, dimana ini juga gampang banget, tinggal kalian masukin aja ke lubang yang ada di bagian depan. Pastiin dua stiker yang ada di bagian depan posisinya udah sejajar, dan tinggal kalian kencengin aja bautnya pakai kunci L yang udah dikasih tadi. Pasang phone holder di bagian stang sepedanya, terus masukin jok ke lubang yang ada di bagian tengah, dan terakhir tinggal pasang kaki atau standar sepedanya di bagian bawah. Kalau semua proses tadi udah selesai, artinya sepeda ADO A20 ini udah siap banget buat kalian pakai. ADO A20 hadir dengan dua pilihan warna berbeda. Yang pertama ada warna putih dan juga warna hitam persis kayak yang gua review kali ini. Nah, penggunaan warna hitam doff di unitnya ini ngebuat ADO A20 makin kelihatan keren dan juga kelihatan premium. Gak sampai di situ aja, penggunaan aluminium alloy di frame sepedanya ini ngebuat ADO A20 jadi lebih ringan ketimbang menggunakan bahan dari carbon steel. Tapi perlu kalian ingat, walaupun sepeda ini tergolong ringan, ADO A20 mampu menahan beban maksimal sampai 120 kg. Kalau untuk desainnya sendiri, ADO A20 punya desain yang hampir mirip sama kebanyakan sepeda lipat non-elektrik. Tapi yang paling gue suka dari desain ADO A20 yaitu adanya handle grip di bagian bodinya. Mungkin ini cuma satu fitur minor yang kebanyakan produsen sepeda nggak mikirin detail kayak begini, tapi dengan adanya grip di bagian bodi, kalian bakalan dimudahin buat angkat-angkat sepedanya, semisal mau naik turun tangga atau pas waktu mau dimasukin ke dalam mobil. Nah, selain fitur handle gripnya tadi, masih ada beberapa fitur menarik yang ADO tawarin di sepedanya ini. Contohnya kayak fitur charger handphone, terus udah menggunakan velg racing 5 bintang, adanya lampu depan yang bisa kalian atur tingkat kemiringannya, dan yang paling penting, ADO A20 udah punya sertifikasi waterproof IPX5. Overall secara desain dan build quality, buat ADO A20 gua nggak ada komplain sama sekali. Lanjut, buat bobot dari sepeda ini punya berat kurang lebih di 24 kg dengan dimensi ukuran sebelum dilipat
yaitu sekitar 150 cm. Sedangkan pas kondisi sepeda ini dilipat, panjangnya kurang lebih di 90 cm aja. Nah, dengan ukuran yang kompak ini, Ado A20 pastinya jadi lebih gampang buat kalian bawa-bawa dan dimasukin ke dalam bagasi mobil. Salah satu hal yang paling penting buat sebuah sepeda elektrik pastinya ada di bagian baterai. Ya, Ado A20 udah dilengkapin sama baterai automobile grade dengan kapasitas 10,4 Ah yang menggunakan charger DC 42 volt dengan output di 84 watt. Dimana untuk pengisian penuh baterainya ini butuh waktu kurang lebih sekitar 6 jam aja. Nah, yang gue suka dari baterainya ini, Ado A20 punya sistem yang namanya removable battery, dimana penggunaan baterai jenis ini ngebuat Ado A20 tetap bisa dipakai walaupun baterainya lagi kalian charger di rumah. Dan ini bisa jadi satu nilai plus juga buat Ado ketimbang e-bike yang masih menggunakan sistem baterai tanam. Kalau buat sistem mekanisme lipat atau foldingnya, Ado A20 ini gue bisa bilang tergolong simple. Kalian cuma perlu buka lock yang ada di bagian stang, terus lipat stang ke arah bawah, kemudian buka pengunci di bagian tengah, dan terakhir tinggal kalian lipat aja. Tapi ada satu hal yang jadi catatan gue, yaitu nggak adanya sistem penguncian di mode lipatnya ini. Karena di sepeda lipat gue yang sebelumnya ada mekanisme penguncian berbentuk magnet pas dalam keadaan folding. Menurut gue ini cukup mengganggu. Pasalnya pas kalian bawa-bawa sepeda ini, kalau nggak dipegang dengan benar, sistem foldingnya bisa aja kebuka sendiri. Dan gue harap masukan ini bisa diterima sama pihak Ado, dan kedepannya Ado makin lebih merhatiin lagi detail-detail kecil kayak begini. Menggunakan gear dan gear shift Shimano yang punya 7 kecepatan, dimana untuk penggantian gigi dari Ado A20 ini ada di bagian atas. Kalau buat menaikkan gigi pakai tuas yang ini, sedangkan untuk menurunkan giginya tinggal kalian pencet tombol di bagian bawahnya. Lanjut, untuk mekanisme pengeremannya Ado A20 udah menggunakan dual mechanical disc brake, dimana selama penggunaan gua di 1 minggu terakhir, dari sisi pengeremannya pun gua bilang tergolong aman. Jadi buat pemakaian di kecepatan tinggi pun, gue udah nggak perlu khawatir lagi soal masalah pengeremannya ini. Kayak yang udah gue bilang di awal tadi, kalau Ado A20 udah menggunakan sistem kontrol G-Drive yang bisa diatur lewat monitor smart meter ini. Tapi sebelum nyalain sistem kontrolnya, pastiin kunci kontak yang ada di bagian bawah sepeda udah dalam posisi on. Tahan tombol power selama 3 detik dan otomatis mode elektrik dari sepeda ini bakalan nyala. Buat informasi penting yang bakal ditampilin lewat layar smart meternya, ada beberapa informasi mulai dari speed display, indikator baterai, assist gear, status, dan multifunctional display area, contohnya kayak odo, time, trip, dan lain-lain. Dan gak lupa juga adanya tombol plus dan tombol minus yang fungsinya buat naikin dan nurunin assist giginya nanti. Kalau buat urusan performanya, Ado A20 ini gue bisa bilang mantep banget. Dan karena Ado A20 termasuk jenis e-bike, jadi penggunaannya bisa kalian pakai di 2 mode. Yang pertama mode non-elektrik, dan yang kedua ada mode full elektrik. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Nah, buat mode full elektriknya sendiri, Ado A20 punya motor power yang besar banget, yaitu di 350 watt. Kalau mengacu smart meternya, di sini Ado A20 punya 3 mode assist gigi. Yang pertama ada gigi 1, di mana motor nggak bakalan nyala atau jalan walaupun pedal sepedanya terus kita goes. Selanjutnya ada gigi 2, di mana mesin bakalan nyala pas kalian goes dan tarik gasnya, motor bakalan kasih kecepatan di tingkat medium. Dan yang terakhir ada gigi 3, di mana motor bakalan ngasih kecepatan yang paling tinggi buat sepeda ini. Jadi dari 3 mode assist yang udah disediain, tinggal kalian sesuaiin aja sama rute yang bakalan kalian lewati nanti. Gak cuman itu aja, Ado A20 punya mode full elektrik yang bisa kalian aktifin dengan cara tekan dan tahan tombol minusnya beberapa detik.
Tapi speed yang dikasih sama Ado ini gue bisa bilang tergolong pelan, cuma sekitar di 3 km aja. Nah, bagusnya dengan speed yang serendah ini, kalian bisa dengan santai nikmatin jalan-jalan sore atau sekedar keliling komplek aja. Ado A20 udah dilengkapin sama throttle atau gas di bagian handle sebelah kanan. Nah, sebenarnya secara default, sepeda ini nggak bisa kalian pakai full menggunakan gas. Tapi tenang aja, Ado juga kasih kebebasan penggunanya buat unlock fitur gasnya ini dan unlock speednya juga. Caranya juga gampang. Pertama, kalian harus matiin monitornya dulu, terus tahan kedua rem dan tarik gas sampai mentok ke arah bawah. Selanjutnya nyalakan monitor dengan posisi rem yang masih kalian tahan selama 15 detik. Dan kalau udah, tinggal kalian matiin monitornya lagi. Selanjutnya buat unlock speednya, kalian tinggal tahan tombol plus dan tombol minus bersamaan sampai keluar tulisan P0 di layarnya ini. Terus pencet tombol power sampai ke angka 8 dan ubah default speednya dari 25 km ke 40 km. Kalau semua proses ini udah selesai, artinya Ado A20 udah bisa kalian pakai full menggunakan gas. Nah, kalau buat nikmatin fitur gasnya ini, kalian harus pilih dulu mode assist yang nomor 3, kemudian kalian goes pedalnya sampai motor memberikan power. Selebihnya tinggal kalian atur aja speed dari sepedanya ini menggunakan gas yang ada di handle sebelah kanan. Dan bener aja pas waktu gua unlock gas dan speednya ini, top speed yang bisa gua dapat dari Ado A20 bisa sampai 40 km per jam. Jadi dengan speed yang sekenceng ini, buat trek lurus, bahkan trek menanjak sekalipun, gua udah nggak perlu capek-capek lagi ngegoes, tinggal tarik gasnya aja. Oke, mungkin sebagian dari kalian bakalan nanya, Bang, gimana soal ketahanan baterainya? Atau Bang, jadi boros nggak pas di unlock speed dan pakai full gas? Di sini gue bakal jelasin lagi sedikit soal baterai dari Ado A20. Jadi lewat website resminya, Ado mengklaim kalau series A20 ini udah menggunakan High Efficiency Energy Recycling System yang artinya bakalan bikin baterai jadi lebih awet. Dan bener aja, selama pemakaian gue di 1 minggu terakhir, dengan pemakaian yang cukup intens buat gue pakai olahraga atau sekedar jalan-jalan, mau itu di mode non-elektrik atau full elektrik, dengan kecepatan tinggi, baterainya ini tergolong awet. Sedangkan buat jarak yang bisa ditempuh sama Ado A20 bisa sampai 60 km di mode full elektrik dan 100 km di mode assist-nya. Buat harga dari Ado A20 pas gua cek di website resminya dibanderol dengan harga $849 yang kalau dikonversiin ke kurs rupiah hari ini kira-kira harganya itu di angka 11 jutaan lebih. So, buat kalian yang tertarik sama sepeda dari Ado ini, semua link officialnya gue udah sertain di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segini aja review gue soal Ado A20 e-bike. Mungkin buat kalian yang lagi cari-cari sepeda elektrik buat dipakai olahraga, jalan-jalan, bahkan dipakai kerja, terus pengen punya sepeda yang powernya gede, desainnya bagus, dan compact buat dibawa kemana-mana, gua rasa Ado A20 bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Oke, mungkin segini aja video gua hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.